Bab 4419. Beri saran. Setelah itu, mereka berdua sepertinya bisa melihat semua hal yang tersembunyi dengan jelas. Para iblis monster itu, entah mereka muncul atau tidak, dibunuh oleh kedua wanita itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tanah berbahaya ini kembali tenang, dan hampir 100 iblis monster kehampaan semuanya berjatuhan. Kecuali altar di tengah, tidak ada bahaya sama sekali. Tidak ada ketegangan dalam proses selanjutnya. Saat berhadapan dengan iblis monster kehampaan, setiap orang yang tidak membuang banyak energi memiliki pesan yang ditinggalkan oleh Eric Kin. Setelah membuka segel altar, monster yang keluar dari segel itu dengan mudah dibunuh oleh Vino Lasso dengan teknik membeku tanpa sedikit putaran. Menyaksikan para kultivator Kingzu membersihkan tanah berbahaya, di luar sangat sunyi. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan tatapan tak percaya, seperti 5 petir, dan hampir tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Awalnya mereka mengira Kingzu akan menderita kerugian besar di tanah berbahaya ini dan membuang banyak waktu. Tanpa diduga, tidak hanya semua orang di Kingzu tidak memiliki satu luka pun, tetapi mereka juga memusnahkan semua musuh dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan dan kesempurnaan ini benar-benar menakutkan. Hasil ini membuat Yudhira Ying sedikit memiliki emosi di dalam hatinya, entah bagaimana orang-orang ini bisa melakukannya. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa ketika semua orang Kingzu ada di sini, mereka terlihat sedikit gelisah, jelas tidak memiliki banyak kepercayaan diri, sama sekali tidak seperti ini, kata Kelvin Peng dengan cemberut. Dan ketika mereka hendak menyerang, Eric Kin memberi beberapa slip giok pada Tuan Istana Yang dan yang lainnya, yang seharusnya berisi sesuatu. Apalagi dia berinisiatif untuk menyerang tanah berbahaya ini. Jangan-jangan orang ini benar-benar bisa meramal situasi di tanah berbahaya ini. Tidak mungkin, bagaimana orang ini bisa tahu apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah dia benar-benar adalah master rahasia langit? Henki Lee mendengus. Melahap jiwa sampai bisa mendapatkan bakat master rahasia langit, dia sama sekali tidak akan percaya meski dipukul sampai mati. Itu mungkin bukan ramalan rahasia langit. Orang ini penuh dengan tipu muslihat dan memiliki banyak cara. Ketika dia berurusan dengan kalajengking merah sebelumnya, dia terlihat sedikit aneh. Mungkin dia menemukan situasi tanah berbahaya ini. Yudhira Ying berkata sambil menyipitkan matanya. Baik Kelvin Peng maupun Henki Lee mengangguk. Spekulasi Yudhira Ying tampaknya paling dapat diandalkan bagi mereka. Namun, kekuatan tempur iblis monster ini sangat lemah, dan kekuatan monster tersegel juga rata-rata. Kingzu telah mendapatkan keuntungan. Henki Lee berkata dengan marah. Yudhira Ying dan Kelvin Peng juga merasa sedikit dirugikan. Namun, mereka lupa bahwa sebelum Eric Kin menawarkan diri untuk mengambil inisiatif, beberapa pihak tidak dapat mengetahui situasi di tanah berbahaya ini dan tidak berani maju terlebih dahulu. Singkatnya, anak ini sedikit aneh. Henki Lee, Master Surgawi Su, kalian perhatikan Eric Kin, dan lihat trik apa yang dia gunakan, kata Yudhira Ying. Eric Kin adalah orang yang kerohaniannya telah dihancurkan, tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Tapi di luar dugaan, Eric Kin justru secara akurat menilai posisi semua roh binatang yang muncul. Itu layak mendapat perhatian mereka. Eric Kin ini sungguh luar biasa. Di sisi lain, Susan Xiong juga tersenyum. Haha, selamat untuk semua teman seiman atas kesuksesan kalian. Aku tidak menyangka iblis monster kehampaan sama sekali tidak menyulitkan semua orang Kingzu. Ketika semua orang juga masuk ke tanah berbahaya yang telah dibersihkan, Yudhira Ying memberi selamat kepada mereka dengan munafik. Itu hanya keberuntungan, Mita yang juga menanggapi dengan santai.
Erikin, ini adalah aura kemelekatan jiwa yang utuh. Pada saat yang sama, Finola Su menyerahkan guci jiwa kepada Erikin yang masuk bersama. Terima kasih, Finola. Dan Erikin tidak menghindari apapun, mengambil guci jiwa, langsung menyedot kemelekatan jiwa yang ada di dalam mulutnya satu persatu, lalu mengunyahnya seperti sedang makan. Ini membuat Yudhira Ying, Kelvin Peng dan lainnya yang menonton Erikin menelan jiwa untuk pertama kalinya merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan hati mereka terasa dingin. Kemelekatan jiwa dan komponen lain dari iblis monster pasti sangat banyak. Erikin langsung menelannya. Sudah sangat baik jika dia tidak menggila, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mendapatkan perubahan. Ini membuat beberapa orang percaya bahwa Erikin pasti menggunakan cara lain yang tidak diketahui. Saat tanah berbahaya ini menghilang, semua orang melanjutkan perjalanan, dan tanah berbahaya kedua segera muncul di depan mereka. Erikin, katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa melihat iblis monster bersembunyi di tanah berbahaya sebelumnya? Susan Xiong berjalan di samping Erikin dan bertanya dengan suara rendah. Sudah kubilang, aku mengandalkan metode Master Rahasia Langit. Erikin menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar tiba-tiba memiliki bakat Master Rahasia Langit? Susan Xiong mengangkat alisnya dengan curiga. Lupakan saja, karena kamu bisa meramal, Master Surgawi Qin, tanah berbahaya mana yang harus klan beruang pilih untuk selanjutnya. Qingzu telah mengambil tindakan, dan tidak perlu mengambil tindakan pada 3 tanah berbahaya berikutnya, tetapi klan beruang harus membersihkan 1 tanah berbahaya. Melihat Erikin membiarkan Qingzu membersihkan tanah berbahaya dengan begitu mudahnya, Susan Xiong pun tergoda. Apakah kamu sedang bertanya dengan santai, atau benar-benar sedang meminta pendapatku? Tanya Erikin. Tentu saja aku percaya padamu. Kalau begitu ikuti kata-kataku, pilihlah tanah berbahaya di depan, kata Erikin dengan ringan. Di depan ini, Susan Xiong mengerutkan keningnya. Iblis monster di tanah berbahaya ini adalah sekelompok burung terbang. Klan beruang selalu memiliki kekuatan yang bagus, tapi kami dirugikan saat berhadapan dengan mereka. Selain itu, jika jumlah tanah berbahaya tidak merata, mungkin kalian dan kami harus bertarung sekali lagi. Aku tidak berpikir kamu dan aku bisa menderita. Terserah padamu apakah kamu ingin percaya atau tidak, kata Erikin dengan santai. Qingzu adalah fraksinya sendiri, jadi tentu saja Erikin harus memberi perhatian khusus pada tindakan Qingzu. Tapi Susan Xiong memiliki hubungan baik dengannya, dia bisa dianggap sebagai teman. Erikin juga bersedia untuk lebih dekat dan menjaga hubungan baik dengan klan beruang. Adapun bagaimana klan beruang memilih, apakah Susan Xiong bersedia mempercayai pendapatnya sendiri, Erikin tidak memiliki alasan untuk terlibat. Mata Susan Xiong berkedip, seolah dia juga sedang berpikir. Baik, aku percaya padamu. Namun pada akhirnya, Susan Xiong tetap memilih pilihan tersebut. Jadi, tanpa Yudhira Ying dan Kelvin Peng berkata apa-apa, Susan Xiong berhasil mendapatkan giliran tanah berbahaya ini untuk klan beruang. Sudah dikonfirmasi sekarang, apakah kamu memiliki berita lagi untukku tentang tanah berbahaya ini? Susan Xiong bertanya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kemelekatan jiwa iblis monster itu, dan akan membalasmu ketika saatnya tiba. Aku kebetulan ingin meramal situasi tanah berbahaya Qingzu berikutnya, jadi aku akan sekalian meramal milikmu. Melihat Susan Xiong begitu bersemangat, Erikin mengangguk. Adapun situasi di tanah berbahaya ini, dia juga memiliki beberapa ingatan yang samar-samar, tetapi akan terlalu aneh jika mengatakannya dengan santai, setidaknya dia harus berpura-pura.
Jadi Eric Kin menghentikan langkahnya, duduk bersila, pola Bagua dan Taiji di jubah taohnya mulai berkedip. Apakah kamu akan meramal di sini? Benar. Awalnya memang hanya berpura-pura, Eric Kin tidak mau membuang waktu. Keingintahuan melintas di mata Susan Xiong, dia belum pernah melihat proses meramal rahasia langit Eric Kin sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini meramal semuanya. Bersambung.